Ngeten kula terang. Kula niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hati selalu maca napa tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya habis subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu min tulu isyamsi ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Sinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak nggih. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo? Ufuk. Ini rumono. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 5:30 ya. Lha tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi bar kok ulama udah ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi bar subuh niki. Wiria, lho kok wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca patang kalimat tapi ambek wiridan mau sik unggul macananku. Lha iki tenan lho tenan. Ya mau sik wiridan nggih. Aku mau duwe patang kalimat, nak mbok waca ping 3, gandeng mbek wiridan mulai napa? Niki ben sampean roh sanate wiridan. Gini itu Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai kemudian diyakinkan meninsijam menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing marah kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Jadi ini tak bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar napa? Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada anjani itikaf, rian biasa itikaf diambil. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Jadi dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati tampak menunjuk Qurannya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokol ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, guntuk, bajingan, pokoknya ada dokol di pulau ini mau tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 5:30 Juwairiyah mau, itu mewakili seluruh alam raya. Nabi nakalan, ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah nafasnya uang orang umat tahu uang semuanya. Nah mau ada selawat ya, mau teniku. Ada mawasi aku ilmu uang. Pokoknya ini kalau cerita sing ringan-ringan nih masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, ini sebagai waktu. Kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh kiai yang biasa batul masalah. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masalah, job sufi kalau pensiun, nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astaghfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astaghfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salah, tadi gue tolak gain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki, kamu tak talak. Salatan keluar kambing telu. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki.
tolak begini. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'at amarrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping telu, jadi baen apa? Baen. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Ya tapi misalnya rokin tak jotos pimisan, tak jotos ping telu kan tetep lara pisan to wong sing kena napa? Iki masalah begini. Ini ngrungok tenan. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dulu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dulu Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ya ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat, ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, malaikat ini jailun fil ardi khalifah, aku ning bumi sebagai khalifah, yaitu rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja, manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidu sikut, manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wanah nunusabuhu bihamdika nukat. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu beda. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dari seakan-akan malaikat iki pancen keliru, nglamak tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi yang nganggep pertimbangan pangeran buat apa? Akurat. Kalau balik. Malaikat itu agak mati tuh, manusia diangkat dari apa? Lalu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, paham? Bener apa salahnya? Ya salah toh. Lu nek muni subhanallah do nakokno ngono, paham? Kalau kalian balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya ikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Wong meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang iki. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau supaya Mu'tazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara dadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal dhewe kok takokno aku. Cara dadi pangeran eskal dhewe aku mbok konjak. Jawab, mengaku pangeran ya ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci, kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin Maha Suci ora usah napa? Rasa curiga bener Kanjeng Nabi ada sekholki. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah napa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanahu. Mergo nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Lho gitu, SBY guyu wajar duwe karir politik presiden kuwi akeh. Jadi tidak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan iso ora. Bojo ilang, duwe rapati duwe tetep iso. Iku butuh desain khusus. Jadi itu enggak. Jadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan syarat yang macam-macam. Kecintaan banten mesti kelainan karena pangeran. Butuh desain khusus. Itu ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anu. Nara ulama, nara wali ora oleh anu. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, "Kowe tau gedeng setan?" Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan kan nyaku.
Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Mindilu hadidar, setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo menuso. Nah, godo terus nyesat mas. Dari wong sufi mau sing wong alma, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatno, angger godo iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Kulo niku ini mau ngaji sensitif, kudu borong ana tenan. Ben tahun baru ku iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki biar sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak pola kalah. Mergo ning dunya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kolak. Wah. Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi ahli sunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane dunya wae elek berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ora siap di pangeran kolak. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama, urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iki. Dia anggere muni subhanallah wallahu akbar ya bar. Sampai mau suci Allah Maha Agung. Lah iki terus menang akhirnya. Lah ya ora ngono darane Allah akbar apa sing mau besar. Ora koyo kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora koyo kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula langgep setan yo mintilu hadidar. Cara kula nggih kasu. Sak kula nganggep setan ku kasu. Mulane ada hadis antik dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu. Wala anta ya Rasul, engkau juga digoda setan. Iya, tapi ning arepku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya to, nggih kayak besar on hadis itu. Iya, tapi ning arepku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Padahal lucu, setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu akbar. Lo soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kayak udah nyesal. Gus selama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, uang iskal terus, radio dua ya iskal, dibujuk judes, ya nopo. Iskal, ambek konco dineng ya iskal. Nak manusia penggaweane nopo? Kalau Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu ingin nempat di kawasan saya. Aku masuk nih gonku dhewe kok. Aku makan ning omahku dhewe. Misalnya Gunung Merapi ngomong lah sama opo. Aku makan ning omahku dhewe sing rene. Gak kecuali aku mau romam, lah aku jajan. Aku mau aku dewi misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halak, kayak kasus Siti Jenar. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh begitu. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Selesai. Mulane kula mboten seneng mbek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan
Awas godane setan, wong alim kadang keridu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo nang kono diceritakan ana ulama mulai cilik soleh, nganti 20 tahun soleh, dhe murid ribuan. Wong semono yo kalah be godane. Dadi setan itu menangan, paham menapa? Malah ndase gede, mergo dipuji menangan, paham ya? Aku lah mau tak anggap isu dene ati cilik dene ngadepi aku kok tak anggap napa isu mindi tidak. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah, itu lebih ringan. Subhanallah. Jadi cara kula ketemu setan tak tahu kok iki yakin am sing gawe sapa. Ya sing gawe aku ya Allah ya sampe ya apik setan apik. Termasuk setan apa? Makanya di Quran ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama salis syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari'um minka inni aquwa rabbal alamin. Yes. Jadi setan ngomong yo kan kafir, bar dene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni aquwa rabbal aku mesti tenan pikiran, aku tau ora. Bariku setan mending ngene. Menuso cek gua ora tau ora swarga, ngono ambek pengiran mati matian. Aku tetep lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Ora tau nyolong iki. Lah ya repot. Ora nek Quran nyontok, maka matalis setan isqala lil insani kufur, tapi pala maka faro qala inni bari'um minka inni aquwa rabbal